tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ya. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara ya. Maka Nuh berkata kepada kaumnya, memintalah ampun, mohonkanlah ampun kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun dan Dia akan menurunkan hujan dari langit ya sebagai rezeki. Kemudian Dia akan mengadakan ya anak-anak yang banyak untuk kalian. Kemudian juga akan mengadakan kebun-kebun ya. Jannah itu artinya ternyata kebun ya. Maka kita surga itu kan ibaratnya kebun ya, kebun yang sangat indah berisi buah-buahan ya kalau di Quran disebutkan. Kemudian akan mengadakan sungai-sungai ya. Kenapa kok yang disebutkan hujan ketika kita istighfar yang disebutkan hujan, kemudian memberikan keturunan ya, anak-anak keturunan, kemudian ada kebun-kebun, kemudian ada sungai ya. Kenapa kok tidak memberimu HP, memberimu komputer ya? Zaman Nabi Nuh belum ada itu ya. Tapi itu adalah salah satu kenikmatan rizki ya, yang sekarang bermacam-macam jenisnya ya. Rizki itu dari Allah kan banyak sekali ya. Kesehatan ketika di masa pandemi ini kesehatan sangat luar biasa ya, sangat berharga sekali ya. Keimanan, masya Allah. Ketika ditimbang semua nikmat Allah, ketika kita punya keimanan itu yang paling berat ya. Itu marilah kita banyak-banyak beristighfar ya, memohon ampun kepada Allah. Karena ketika memohon ampun kepada Allah, maka Allah itu sangat senang ya, sangat bahagia. Ketika malaikat banyak bertasbih kepada Allah, maka kita seharusnya banyak beristighfar karena kita banyak dosa ya, banyak dosa. Manusia itu sudah menjadi sunatullahnya dosa dan dolim ya, doluman jahula ya. Dolim itu ya kita mendolimi diri sendiri, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jahula itu jahil, bodoh ya, bodoh karena apa? Ya karena kita ternyata dulu itu diberikan amanah itu kita menerima ya, padahal amanah itu berat. Dulu diamanahkan kepada gunung tidak mampu, diamanahkan kepada bumi nggak mampu ya. Ternyata manusia menerima ya. Sebagai konsekuensinya maka kita wajib ya menjalani. Kita kan sudah disumpah sama Allah ya untuk bala syahidna ya, yang menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita ya, satu Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit. Kita awali kegiatan Zoom kita ya. Sebelumnya Pak Jan akan salam, kemudian kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang penuh berkah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam keadaan kuat jasmani, kuat rohani, dan kuat akal kita. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Semoga Allah memberikan dalam pembelajaran hari ini dan kita dimudahkan dalam belajar. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan pahala ya, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan disiapkan
buku ultranya. Ya. Kemudian tugasnya yang sudah kerjakan nomor 1 sampai 10 di buku tulis kalian ya. Ada yang belum mengerjakan? Nah, ini berarti tidak mengikuti instruksi ya. Pak Jan berharap semuanya sudah mengerjakan di buku tulis. Dengan apa tadi? Mastatoktu, semampumu, semaksimal mungkin ya. Nah, hari ini Pak Jan tidak akan menjelaskan sendiri karena Pak Jan ingin minta bantuan kepada anak-anak. Nanti minta tolong Pak Rahmat sebagai operator kita ya yang mempunyai kewenangan di balik layar meminta anak-anak untuk membacakan soal dan menjawabkan jawabannya ya. Sekarang kita masuk ke tema paket 1 latihan soal buku ultra ya. Silakan dibuka kemudian dibacakan Mas Adnan kelas 6A ya. Mas Adnan, silakan di-on-kan audionya, kemudian dibaca. Adnan sudah on gitu ya. Mas Adnan? Oh, belum. Ada Sabik. Mas Sabik coba. Ya, dibaca soalnya, kemudian dijawab sekalian ya. Pilihanmu apa? Dibaca soalnya nggak, Pak? Ya. Kerongkongan bisa mewujudkan kesatuan warga kecil. Paket 1 matematika. Iya, Pak. Hasil. Matematika. Ya. Kita matematika hari ini ya. Halaman 167. Silakan dibaca. Hasil dari 17.984 tambah 13.018 dikurangi 23.879 ditambah 4.787. Ya, Masya Allah, luar biasa. Itu tadi Pak Jan sempat menyampaikan pada Pak Baris. Nanti tak minta baca bacaan bilangan itu kira-kira anak-anak mampu nggak ya? Karena sudah lama nggak sekolah itu ya. Ternyata luar biasa. Mas Sabik bisa membacanya dengan lancar ya. 17.984 ditambah 13.018 dikurangi 23.879 ditambah 4.787 ya. Hasilnya jawabannya apa Mas Habib? Yang sudah kamu kerjakan tadi dari jam setengah 8 belum itu Pak. 10? Belum tahu ya? Pak. Belum dikerjakan. Oh, belum dikerjakan, baru diambil ya tadi ya. Coba. Iya, barusan ngambil soalnya. Oh ya. Yang lain yang Mas Rashid, ya, jawabannya apa tadi sudah dibacakan Mas Sabik. Mas Rashid di-on-kan. Jawabannya, pekerjaanmu apa nomor 1 nih? Ya. Jawabannya A. Jawabannya A. 2.336 ya. Kemudian Pak Jon ingin cari pembanding lagi yang lain. Siapa ya? Riza, coba Mas Riza, ini dari kelas 6A dulu. Mas Riza, jawabannya nomor 1 apa, Le? Nomor 1, Pak. Ya. A. Oh, yang A juga. Berarti
kita cek bersama-sama ya. Ada 2 orang yang jawabannya sama. Kita cek. Bersama-sama ya. Ini 984 tambah 13.018 kurangi 23.879 tambah 4.787 ya, sama dengan kalau ada penjumlahan dan pengurangan seperti pada soal yang Pak John tuliskan ini, maka yang dikerjakan terlebih dahulu karena dia setara atau levelnya sama kuat, dia dimulai dari depan, dari penjumlahan dan tidak ada tanda kurungnya ya di situ ya, maka penjumlahannya ditambahkan dulu dari depan. Kemudian ada pengurangan, maka kita kurangi. Kemudian ada penjumlahan lagi, kita tambahkan. Maka hasilnya, kita tambahkan dulu. 17.984 ditambah 13.018 ya. Dengan cara bersusun. Nah, dapat jawabannya 31.002 ya. 31.002. Ini dari mana? Dari penjumlahan yang pertama. Ini dikerjakan pertama kali ya. Langkah pertama. Kemudian karena bilangan yang berikutnya belum dikerjakan, kita tulis ulang ya. Dikurangi 23.879. Kemudian ditambah 4.787 ya. Sama dengan lagi. Nah, di sini ada pengurangan dan penjumlahan ya. Dia sama kuat pengurangan dan penjumlahan ini. Maka kita kurangi dulu. Kita kurangi dulu 31.002 dengan 23.879 ya. Sehingga mendapatkan hasil 7.123. Kemudian ditambahkan dari yang belum dioperasikan penjumlahannya 4.787 ya. Sama dengan. Nah, ini ada 7.000 ditambah 4.000 kira-kira ya. 7.123 ditambah 4.787. Berarti hasilnya adalah 11.910 ya. Yang mana? Yang C ya. Nah, kenapa tadi mungkin ada jawabannya yang A? Di situ ada mungkin letak kesalahannya ya. Kalian tidak secara urut mengerjakan ya prosedurnya. Ketika ada penjumlahan, ada pengurangan, ada penjumlahan itu sama kuat. Maka dia dimulai dari depan, dari sebelah kiri ya. Nah, mungkin tadi boleh mengerjakan Mas Rashid dan Mas Riza, ditambah dulu yang 17.000 dengan 13.000, kemudian yang 23.000 dengan 4.000 ditambahkan, baru dikurangi. Nah, itu ada kemungkinan hasilnya tadi 2.000 berapa? 2.236. Nah, itu adalah pengecoh ya. Itu bagian dari mengecoh soal ya. Maka kita harus paham ketika menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan yang setara, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Ya, itu. Kemudian kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 Pak Jon aja yang baca karena panjang. Nanti Pak Jon mintakan jawaban ke anak. Dimas ingin membeli sepeda dan 2 tas. Ia menyisihkan uang sakunya setiap hari. Setiap bulan, uang yang terkumpul rata-rata sebesar
Rp65.000 dan ia kumpulkan selama 2 tahun. Uang yang terkumpul digunakan untuk membeli sepeda Rp950.000 dan tas masing-masing seharga Rp175.000. Selebihnya ditabung. Uang Dimas ditabung adalah, nah, Pak Jo sudah pernah menyampaikan ya tentang kalau kita menemui soal cerita. Biar lebih nyaman ya. Ketika ada soal cerita, maka yang harus kita lakukan itu kalau bisa kita bermain peran di situ ya, memainkan peran. Kita menjadi Dimas ya. Nah, Dimas kan akan membeli sebuah sepeda dan 2 buah tas. Nah, dia menabung dulu. Pak John ini misalnya Dimas ya, Pak John nabung dulu 65.000 setiap bulan selama 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun itu berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan. Kalau 2 tahun ada 24. Bagus ya. Nah, selama 24 bulan itu uang tabungan yang terkumpul berapa? Nah, kita akan menuliskan di sini biar lebih rinci ya. Kalian bisa sambil mengikuti, sambil menulis juga, biar nanti tambah paham ya. Nomor 2, tabungannya lama menabungnya 2 besar tabungan ya. Besar tabungan Rp65.000 ya. Kemudian lama menabung 2 tahun atau ini per bulan ya. Kemudian 24 bulan ya. 22 tahun itu 24 bulan. Nah, berapa banyak tabungannya selama 2 tahun? Banyak tabungan sama dengan berarti setiap bulan 65.000 dikali 24 bulan. 65.000 dikali 24. Hasilnya berapa? Sudah ada yang mengerjakan? Rp1.560.000 ya. Kemudian uang ini yang terkumpul ini digunakan untuk membeli sepeda. Kalau digunakan itu berarti berkurang atau bertambah? Ya, digunakan kan berkurang, berarti yang tadinya ada Rp1.560.000 berkurang untuk membeli sepeda. Ya, berarti ditabung dari Rp1.560.000 dikurangi membeli sepeda Rp950.000. Nah, karena dia ingin membeli tas juga, maka kita kurangi juga untuk membeli tas. Tapi perhatikan di situ ada kata kuncinya. Dimas membelinya 2 tas, 2 buah tas ya. Nah, kata masing-masing itu menunjukkan 1 buah ya. Tiap buah ya, di situ ada kata masing-masing. Masing-masing tas harganya Rp175.000. Berarti kalau dia membeli 2 tas, dia harus berapa yang digunakan duit uangnya ya? Ini 2 kali Rp175.000. Nah, hasilnya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ada tanda perkalian ya. Rp1.560.000 dikurangi Rp950.000 kurangi Rp350.000 ya.
Berapa hasilnya? Berarti yang ditabung. Sisanya adalah, coba. Jawabannya 260.000 rupiah. Pak John ingin lihat Mbak Hasna. Nah, Hasna, jawabanmu berapa, Mbak? Jawaban kamu berapa? 260.000 atau 435? Yang C? Yang 435. Kalau 435. D. Aku bilang D. Oh, bilang D. Ya, berarti benar. Angkanya disebutkan jawabannya. Kalau C, D itu kan sama-sama huruf C bilangnya ya. Kalau ada yang jawab C, itu kesalahannya tasnya belum dikalikan karena dia mempunyai 2 buah ya. Kalau Mbak Hasna jawabnya D berarti sudah benar ya. Masya Allah, luar biasa. Selamat Mbak Hasna. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Pak Jan ingin ada yang baca. Dari kelas 6B, coba ya. 6B itu ada Mbak Faza Maulida. Nah, itu kelihatan. Mbak Faza Maulida. Coba dibaca. Nah, itu Mbak Faza. Nggak ada gambarnya? Ya, suaranya dinyalakan, Mbak Faza. Nomor berapa, Pak? Nomor 3. Ya, dibaca. Hasil 18. 18 apa? 18 ribu. Ini dibaca ulang. Hasil dari 1855 ditambah 18.055. 18.000 diulang. 55. Nah, 18.055 cara bacanya ya. Diulang coba. Hasil dari 18.055 ditambah negatif 7.061 dibagi negatif 23 ditambah negatif 17.290. 17.298. Sama dengan berapa, Mbak Faza? Hasilmu? Nggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Coba dibacakan hasilnya, Mbak Nabita. Ojo itu, Pak. Atas. Nabita dinyalakan audionya. Mbak Pita, adakah di sana? Maaf, Pak. Ya, silakan. Nomor berapa ya? Nomor 3, jawabanmu apa? Jawabanku A. 17.000. Benar, Pak, benar. Ya, A. Yang A ya. Pak Jen cari yang lain juga pembanding. Mas Rifki. 6B. Mas Rifki. Mas Rifki, jawabanmu apa? Di-on kan?
Apakah Rifki on? Tidak ya. Cari yang lain. Coba Mbak. Oh, Mas Adnan coba. Mas Adnan tadi belum. B, Pak. B. Negatif, oh maaf, 1064 ya. Kita sudah dapat dua jawaban yang dipilih ya. Berarti kita buktikan ya. Apakah jawabannya dari dua anak tadi ada yang benar ya. Kemudian dibagi negatif 23 ditambah negatif 17.298 ya. Nah, di sini kita bertemu dengan berbagai macam operasi hitung ya tentang bilangan bulat. Ada pembagian, ada penjumlahan, ada penjumlahan juga ya. Maka kita kerjakan dari pembagian terlebih dahulu karena tingkatnya levelnya lebih tinggi ya daripada penjumlahan. Maka kita tulis yang belum kita kerjakan, kita tulis ulang dulu. 18.055 ditambah ini ada pembagian, maka kita dahulukan di sini ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Pembagiannya harus teliti ya. Pak Jon ajari porok habitnya yang ini karena ini harus teliti, kalau enggak nanti bisa salah hasilnya ya. Saat membagi, tanda negatifnya dihilangkan dulu. Tidak perlu diperhatikan dulu ya. Dibagi 23 ya. 70 dibagi 23 ya. Kita gunakan dulu pembagian dari 70 dibagi 23 hasilnya 3 ya. Karena 3 dikali 23 hasilnya 69 dan kita kurangi. Jadi tadi ada pembagian, setelah dibagi hasilnya kemudian dikalikan. Setelah dikalikan ada hasilnya dikurangi ya. Berarti operasi hitungnya pembagian, perkalian, pengurangan. Hasilnya 1 ya. Kemudian kita turunkan 16. Apakah 16 bisa dibagi 23? Karena lebih kecil hasilnya kan 0 ya. Maka kita tambahkan 0. Kemudian kita nambahkan Pak Jon turunkan lagi satu bilangan yang berikutnya yaitu 1. Berarti Pak Jon di sini menurunkan 2 buah bilangan. 6 yang pertama tapi tidak bisa dibagi. Kemudian Pak Jon tuliskan 0. Kemudian Pak Jon turunkan lagi 1 baru bisa dibagi. 161 dibagi 23. Hasilnya 7 ya. 161. Ya, 0 seperti ini ya. Paham ya? Yang perlu diperhatikan di sini ketika menurunkan 2 buah bilangan, kita tambahkan 0 dulu sebelum dibagi ya. Kita tambahkan 0 sebelum bilangan yang diturunkan 2 tadi dibagi. Paham ya? Maka di sini 307 ini kita lihat tandanya. Negatif dibagi negatif. Ada 2 buah bilangan yang dibagi dengan bilangan pertama dan kedua itu sama ya. Masih ingat ya konsep pembagian 2 buah bilangan? Kalau ada bilangan yang sejenis atau sama tandanya negatif semua atau positif semua, kalau dibagi hasilnya menjadi bilangan positif. Maka 307 nilainya positif. Kemudian ditambah negatif 17.298 ya. Jangan hapus. Nah. Bisa sambil ditulis ya, biar lebih jelas. Nanti kalian mendapatkan hasil belajar. Nah, kemudian di sini ada penjumlahan.
Ingat tadi dikerjakan dari depan ya. 18.055 ditambah 307. Hasilnya 18.362 ya. Ditambah negatif 17.298. Nah, ini ada penjumlahan, tapi berbeda tanda. Bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Ya, kalau ada dua buah bilangan yang dijumlahkan berbeda tandanya, maka kita cari hasilnya dengan cara mengurangi, ya, mencari selisihnya. Jadi 18.000 karena lebih besar dikurangi yang 17.000. Nah, nanti hasilnya yang positif atau negatif? Tandanya mengikuti bilangan yang dikurangi atau yang lebih besar. Lebih banyak ini ya. Ibaratnya ini pahala, ini dosa. Pahalanya lebih besar. Maka nanti hasilnya masih punya sisa pahala. Ya. Nah, maka ini ketika dikurangi hasilnya yang B 1064 ya. Berarti selamat Mas Adnan ya, berhasil menjawab dengan benar. Yang belum bisa nanti dipelajari lagi, semoga besok menjadi benar ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Pak Jen juga ingin lagi di kelas C. Kelas C belum. Ada Mas Faruk. Coba Mas Faruk di atas itu Pak, Mas Faruk. Tadi Pak Jen lihat Mas Faruk. Ya. Silakan dibuka audionya, videonya juga Mas Faruk. Dibacakan nomor 4. Mas Faruk? Wah, tidak connect. Tadi ada Mbak Hansa. Mbak Hansa. Coba dibacakan Mbak Hansa. Nomor 4. Hansa. 6C ini kok nggak aktif ya ini ya? Pak Jan panggil nggak nyaut ya? Yang kelihatan aja. Mbak Fatihah. Untuk dimatikan. Ayo. Nah, nyalakan audionya. Dibacakan hasil pekerjaanmu dari soal. Hasil dari negatif 16.872 dibagi negatif 24 dikali 19. Hasilnya apa? Pilihanmu? Belum dikerjakan. Oh, belum dikerjakan ya. Maka ini dikerjakan bersama-sama ya. Cari yang lain. Mas Fahri. Mas Fikri itu yang kelihatan. Mas Fikri ya. Silakan Mas Fikri dinyalakan audionya. Jawabanmu nomor 4 apa? D. B. 1000. Disebutkan bilangannya. Negatif 17.776. Yang nomor 4 dibacakan dulu. Tadi sudah dibacakan yang nomor 4 soalnya. Nomor 3 tadi sudah B ya, yang 1064 ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 jawabannya D. Jawabanmu apa? D. D. Berapa? 13.000? 17.000. Disebutkan bilangannya. 13.000. 300? 13.300. 57 ya.
Cari pembanding yang lain, coba. Siapa ya itu ya? Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, coba. Ya. Jawabanmu apa, Mbak Hanifah? Nomor 4, Mbak Hanifah, jawabannya apa? D. B. D. D juga. 13.357. Ya. Ya. Iya. Kita cek bersama-sama ya. Nomor 4. Tolong kameranya dinyalakan ya. Kasihan itu maneman loh. Wajahnya udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kok nggak dinyalakan, nanti nggak tahu. Temennya yo kangen itu sama kalian ya. Masya Allah yang gentle ya. Kalau yang cowok-cowok yang pemberani gitu ya. Cewek percaya diri. Kan temannya juga pengen melihat itu ya. Negatif 16.872 dibagi negatif 24 dikali 19 ya. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian ya dalam satu operasi hitung. Maka dia sama kuat ya. Sama kuat itu dikerjakan dari sebelah kiri. Nanti kita kerjakan dulu 16.872 dibagi negatif 24 ya. Dengan apa caranya? Dengan poros gabit ya. Perhatikan sama seperti yang tadi. Diabaikan dulu negatifnya. Kita lihat bilangannya dulu 16.872 dibagi 24 ya. Kita bagi 168 dibagi 24. Hasilnya 7 ya. 7 dikali 24 hasilnya 168. Dikurangi hasilnya 0 ya. Sama karena ya 168 dikurangi 168. Oh, sudah 0, Pak. Sudah selesai. Belum. Ya, karena ada bilangan yang belum terbagi. Kita turunkan 7. Apakah 7 bisa dibagi 24? Karena tidak bisa, karena lebih kecil ya. Kita tambahkan 0, kita turunkan lagi bilangan yang terakhir 2 ya. Sehingga 72 dibagi 24. Hasilnya 3 ya. 3 dikali 24 hasilnya 72 ya. Kurangi hasilnya 0. Ini. Jadi kalau ada yang menjawab hasilnya 73 ketika menurunkan 2 kali tidak menambahkan 0. Itu ya, harus diteliti, dipahami ya. Berarti di sini pembagian pertama negatif dibagi negatif. Berarti hasilnya positif 703 ya. Positif 703 dikali 19 ya. Ya, benar yang disampaikan Mas Fikri dan Mbak Hanifah tadi, hasilnya 13.357 ya. Selamat. Yang belum benar silakan dipelajari lagi, dibenarkan dulu, salin, kemudian besok kesempatan yang lain insya Allah jadi benar ya. Aku bener loh. Apa salah dalam belajar itu tidak masalah ya. Daripada salah saat ujian kan lebih baik salah sekarang ya. Lebih baik lagi kalau sekarang benar besok benar juga ya. Alhamdulillah. Nah, nomor 5 ya, biar agak cepat karena ini soal cerita lagi. Untuk persiapan kegiatan hajatan di rumah, Bu Rani memasak daging yang diambilnya dari kulkas. Daging direbus selama 1 jam lebih 12 menit.
Setiap 3 menit suhu naik 4 derajat Celcius. Sehingga suhu daging menjadi 85 derajat Celcius. Suhu daging saat dikeluarkan dari kulkas adalah, nah biasanya kan kita ditanya suhu akhirnya berapa. Jika mula-mula misalnya negatif 2 derajat, didiamkan naik, maka suhu akhir. Rumusnya adalah apa? Suhu mula-mula ditambah perubahan suhu. Itu kalau suhu akhir. Nah, kalau yang ditanya suhu akhir, maaf, suhu mula-mulanya, maka suhu akhir dikurangi suhu, maaf, perubahan suhunya ya. Suhu akhir dikurangi perubahan suhu ya. Nah, sekarang kita masukkan perubahan suhu itu maksudnya apa tuh Pak? Karena di sini ada kalimat 3 menit, setiap 3 menit naik 4 derajat. Jadi 3 menit pertama dia 4 derajat naiknya. 3 menit berikutnya dia naik 4 derajat lagi menjadi 8 derajat. Dan seterusnya sampai 3 menit, 3 menit, 3 menit ketika dijumlah menjadi 1 jam 12 menit. Nah, kalau kita susun perhatikan ya. Nomor 4 berarti suhu awal atau mula-mula sama dengan suhu akhir tadi dikurangi perubahan suhu ya. Sama dengan suhu akhirnya tadi 85 derajat. Perubahan suhunya 1 jam ada berapa? Pak Jen mau tanya dulu lah. Ini yang kelihatan lagi siapa ya? Mbak Ara, Mbak Tiara ya Mbak. Mbak Tiara jawabanmu apa? Nomor 5. Dinyalakan Mbak Tiara. Audionya. B. Negatif 5 ya. Kemudian Pidi coba, Mas Pidi. Jawabannya Mas Pidi apa? Belum ngerjain loh. Belum mengerjakan. Coba yang lain digeser Pak. Pidi belum mengerjakan. Berarti tadi tidak mengikuti arahan dari Bapak Ibu Guru. Jadi sudah dikirimkan ya kegiatannya apa saja. Faruk coba. On enggak Faruk? Ya Faruk dinyalakan audionya. Videonya juga. Jawabanmu apa deh? Jawaban kamu nomor 5. Faruk. Halo. Ya Pak. D Pak. Oh B. Negatif 5. Disebutkan jawabannya. Cek. 11 derajat. Oh 11 derajat ya. Yang D. Pak John yang A, B, C, D itu B dengan D itu kan mirip ya. 11 derajat Celcius ya. Kita buktikan. Ini suhu akhirnya 85 derajat ya. Kemudian dikurangi perubahan suhunya. Perubahan suhunya dari mana? Lama waktunya 72 menit dibagi perubahan waktunya perubahan suhunya diukurnya setiap 3 menit. Jadi ada berapa kali kenaikan? Ada 24 kali pengecekan dengan setiap 3 menit, setiap dicek itu suhunya naik 4 derajat ya. Perhatikan 85 ini suhu awal ya. 72 ini lama waktunya. Selama berapa menit dia dimasak. Kemudian dibagi dengan berapa menit dia naik suhunya setiap berapa menit. Nah, di sini ada kata setiap biasanya ya, setiap berapa menit. Nah, ini adalah kenaikan suhu dalam satuan tiap tingkatan tadi, tiap perubahan berapa menit tadi. Sehingga
hasil dari 72 dibagi 3 dikali 4-nya adalah perubahan suhu ketika dimasak. Ya. Nah, kita hitung. 85 dikurangi 72 dibagi 3, 24 dikali 4. Dikurangi 96. Ya. Kira-kira ini ada pengurangan positif dengan positif ya. Yang di depan ini dikurangi yang di belakang. Tapi ternyata 96 kan lebih besar. Dengan tandanya di sini kan dalam penjumlahan dia bisa ditulis seperti ini. 85 ditambah negatif 96. Ya. Nah, yang lebih banyak kan 96 negatifnya ya. Sehingga ini yang dikurangi. 96 dikurangi 85 hasilnya 11. Tandanya 96 tandanya negatif. Maka tandanya mengikuti yang negatif ya. Jadi jawabannya yang A ternyata ya, negatif 11 derajat Celcius. Ini negatif 11 derajat Celcius yang A. Ya, paham ya? Jadi nanti kalian juga bisa, kalau ini waktunya lama, mungkin agak sulit. Dengan tangga itu bisa. Setiap berapa menit naik, atau setiap berapa menit turun, itu bisa dicek ya dengan tangga. Tuh ya, nomor 5 jawabannya A. Negatif 11 derajat Celcius. Kemudian nomor 6. Coba ini Pak John ingin ada yang bacakan ya, biar Amar, coba Mas Amar dibuka audionya Mas Amar. Amar tadi di atas tuh Pak. Oh, berputar ya. Nah. Amar, sudah? Coba dibacakan soalnya. Benar, Pak, benar. Ya. Nomor 6 ya. Hasil 48 pangkat 3 Ya. dikurangi 48 pangkat 2 tambah akar 3 333.248 Ya. dibagi akar 144. Ya, hasilnya? Hasilnya berapa? Pak, 54. 54 ya. Coba kita kerjakan bersama ya. Ada pembandingnya coba. Mbak Kirana coba. Dan Mas Arsyad boleh diskusi. Jawabannya apa Mbak Kirana? Nomor 6. Dinyalakan dulu audionya. Ya. Mas Arsyad atau Mbak Kirana yang mau jawab? Boleh. Dua-duanya boleh. Apa? Belum dikerjain. Oh, belum dikerjakan ya. Kalau feeling kamu yang mana? Feeling kamu? Bisa dapat hadiah lebih keren. Yang D, Pak. Yang B ya. Coba ya kita Yang buktikan ya. D. B. D. Oh D ya. Kita buktikan. Barangkali feelingnya benar, tapi kalau mengerjakan matematika jangan pakai feeling ya. Nanti nggak sampai itu tempatnya. Nomor 6 ya. 48 pangkat 3 dikurangi 48 pangkat 2 ditambah akar pangkat 3 dari 373.248 dibagi akar
144 ya, sama dengan, nah di sini ada bilangan pangkat dan bilangan akar, maka dia harus dicari dulu hasilnya ya, dicari dulu hasilnya setiap bilangan pangkat ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, nilainya berapa ya, baru kita operasikan ya. Jadi operasi pangkat dan akar diperlukan ya. Ini ada pangkat 8, 48 pangkat 3 dikurangi 48 pangkat 2. Berarti 48 pangkat 1, Pak. Ya, enggak kayak gitu ya. Ini berbeda karena di sini ada operasi perkalian. Maka kita cari dulu nilai hasil dari 48 pangkat 3 itu seperti apa toh? Nah, ini 48 kali 48 kali 48. Hasilnya 110.592 ini ya. Kemudian yang 48 pangkat 2. Nah, ini 48 pangkat 2 ya. Sama dengan 2.304. Ini. Kemudian yang akar pangkat 3 sekalian. Pak Rahmat minta di slide share yang tabel, Pak. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dulu ini yang ada di soal. Di tabel yang akan Pak Jan tampilkan itu ada bilangan kubik ya. Bilangan kubik itu bilangan pangkat 3. Bilangan-bilangan yang harusnya kalian hafalkan ya. 1 pangkat 3 nilainya berapa? 2 pangkat 3 nilainya berapa? Nanti bisa ditulis ya. Ini untuk menentukan bilangan akar juga ya. Minimal yang kurang dari 10 ya. Pangkat 3-nya kurang dari 10. Ya. Kita tunggu. Dan akar pangkat 3 dari 373 248 ya. Sama dengan, nah itu kalian tulis ya, atau kalian sudah hafal, boleh sambil ditulis ya. Nah di situ ada 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8 dan sampai 10 pangkat 3, 1000 ya. Itu kalian boleh tulis, kalian dihafalkan biar mudah. Kemudian untuk mengerjakan akar nanti lebih mudah caranya ya. Nah, cara mengerjakan akarnya, coba kalian tuliskan akar dari 373.248 kita bagi ya menjadi 2 bagian dengan memisahkan 3 angka dari belakang ya. Berarti 3 angka dari belakang ada 2 bagian ya. Seperti ini. Kemudian dilihat angka 373 itu mendekati bilangan kubiknya berapa di tabel yang Pak Jen sampaikan itu ya. Berapa pangkat 3 yang mendekati 373 ya, yang nggak boleh lebih ya. Nah, berarti pangkat 3 dari itu 7 ya, karena mendekati ke 343, mendekati 7 pangkat 3. Maka kita tuliskan 7 ya. Kemudian pada satuan 248 kita cari yang pangkat 3-nya hasilnya 8 satuannya. Coba dari tabel itu ada bilangan 8 pada satuan ya. Yang mana? Oh, ada di 2 pangkat 3. Berarti kita ambil 2-nya ya. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 373.248 adalah 72. Apakah perlu dicek? Insya Allah sudah benar ya. Itu karena sudah caranya seperti itu. Kalian boleh ngecek sendiri ya. Tapi itu perkaliannya banyak. Ya. Kemudian
slide berikutnya tentang pangkat 2 ya. 144. Akar dari 144 ya. Kalau tadi kita pisahkan 2 bagian dari belakang, maka kita pisahkan sekarang kalau pangkat 2 bilangan dari belakang ya. 2 bilangan dari belakang. Berarti ada 1 dan 44 bagiannya ya. Nah, kita lihat kalau bilangan pangkat 2 dari 1 ini kan 1 ya. Kemudian kita cari di slide itu nanti ada pangkat 2. Pangkat 2. Belum masuk, Pak. Yang satu hanya 4 itu ada 2 bilangan, yaitu 2 dan 8. Ya. Nah, kita cek milih angka 2 atau angka 8. Nah, kita uji ya. Coba kalian perhatikan, di tabel itu kan ada yang satuannya 4, hasil bilangan kuadratnya 4 itu kan ada 2 kuadrat dan 8 kuadrat ya. Ada 2 kemungkinan. Berarti ada kemungkinan 12 atau 18. Kita cek yang benar yang mana? Salah satu. Kita pilih yang kecil, 12 kali 12. Ketika dihitung hasilnya 144, maka kita pilih yang 12 ya, hasil akarnya. Kalau tidak cocok berarti pilih yang satunya ya. Yang kita uji yang satunya. Seperti itu. Nah, maka kita kemudian operasikan di sini. Sudah dapat bilangannya ya. Sudah kita cari hasil pangkat dan akarnya. Tadi 110.592 dikurangi 2.304 ditambah 72 dibagi 12 sama dengan, ingat di sini ada pembagian terlebih dahulu dikerjakan ya, sehingga yang belum dikerjakan tulis utuh ya. Dikurangi 2034 ditambah 72 dibagi 12 hasilnya 6 ya. Kemudian ada pengurangan dan penjumlahan ya. Kita kerjakan dari depan, pengurangan dulu. Ini hasilnya 108.288 ditambah 6. Hasil akhirnya 108.294. Yang D ya, meskipun feeling ternyata benar Mas Arsak dan Mbak Kirana tadi ya. Tapi harus dengan cara ya, dengan langkah ya. Tidak boleh besok feeling Pak, asal Pak, pakai benih Pak, jangan ya, karena semua ada usahanya, insya Allah berhasil ya, manjada wajada. Kemudian sambil boleh disalin ya, kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7, KPK dari 72, 84, dan 96 adalah, Pak Jan ingin mendengarkan jawaban dari siapa ya? Mas Fahri, coba Mas Fahri jawabannya apa nih? Nomor 7? E. C. E. Ya. Disebutkan bilangannya. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 7. Oh, jadi yang B. Kemudian Mas Arfa, coba. Tapi tak meeting kok. Mas Arfa. Iya. Apa Mas Arfa jawabanmu? Foto dong. Ngambil HP tapi tak balas. Arfa, jawabanmu apa? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya. Coba
Pak J sudah ngerjakan tapi minta di share Pak. Share screen Pak. Ya. Nomor 3. Yang KPK. Nah, KPK itu kelipatan persekutuan kecil ya, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi loh ya. Ini tentang matematika ya, kelipatan. Nah, nanti dalam mencari KPK paling mudah langkahnya dengan sebenarnya menggunakan model ini ya, pembagian tersusun itu namanya apa ya? Terra sharing apa? Sengkedan. Nah, sengkedan namanya, lupa Pak Jen. Caranya dengan membagi langsung dari ketiga bilangan yang dicari KPK-nya ya. Syaratnya kalau KPK semua bilangan dibagi dengan bilangan prima sehingga semuanya yang di bawah itu satu-satu semuanya ya. Contohnya itu ya. Perhatikan pada layar 72, 84, 96. Kita bagi semuanya dengan 2 ya. Di sebelah kiri ya, di bawahnya KPK itu 36 hasilnya. Kemudian 42 dan 48 ya. Kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya ada 18 dan 21, 24 ya. Kemudian kita bagi dengan 2 lagi karena ada bilangan genapnya. Hasilnya 9. Loh, 21-nya nggak bisa, Pak. Kalau tidak bisa kita tulis tetap ya. Ingat, kalau tidak bisa dibagi ditulis tetap ya. Kemudian 24 dibagi 2, 12 ya. Masih ada bilangan 12, kita bagi lagi dengan 2. Bagi 2 yang 9 tidak bisa, kita tulis tetap 9. Kemudian 21 juga masih tetap, kita bagi 21. Kemudian masih tetap 21 ya, yang 12 dibagi 2, 6. Masih ada bilangan bulannya lagi, maaf, bilangan genap. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya menjadi 9, 21, 3 ya. Kemudian ada bagi 3, hasilnya 9 bagi 3, 3. 21 bagi 3, 7. 3 dibagi 3, 1 ya. Kemudian kita bagi 3 dulu, boleh 7 dulu juga boleh ya. Tapi usahakan kita urutkan dari bilangan prima terkecil. Jadi 3 selesaikan dulu ya, sehingga ketika dibagi 3 hasilnya 1, 7, 1 ya. Kemudian kita bagi dengan 7, hasilnya menjadi 1, 1, 1. Nah, KPK-nya yang mana, Pak? KPK-nya adalah bilangan yang berada di sebelah bawah KPK itu ya, sebelah kiri yang tadi digunakan untuk membagi. Bisa diberi Pak Rahman, nah dari atas sampai bawah itu Pak. Nah, 2, 2, 2 lah itu adalah KPK-nya. Kalau kita susun dalam bentuk faktorisasi prima, maka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 2 pangkat 5. Dikalikan 3-nya ada 2, maka 3 pangkat 2. Kemudian dikali 7. Jadi yang B ya, jawabannya ya. Tadi Mas, siapa tadi ya? Yang pertama tadi. Fahri ya, Mas Fahri ya, yang benar Mas Fahri. Mas Arfa paham ya tadi ya? Bisa ditulis loh, yang di share ya. Tadi. Nah, yang lain juga, bukan hanya Mas Arfa, ini untuk semuanya ya, biar besok bisa. Nomor, wah ini itu enggak ya? Nomor 7 apa Pak? Nomor 7 yang B. B, Bebek Bandung ya. B. B. 2 pangkat 5, 3 pangkat 2 dan kali 7 ya, kali perkalian, menggunakan perkalian. Nomor 8 ya, ini soal cerita. Terakhir ini ya, nanti yang 2 Pak John berikan jawabannya. Nomor 8, Andi, Dina, dan Tika adalah saudara kandung. Mereka berbagi tugas untuk membersihkan halaman rumah. Andi membersihkan setiap 6 hari. Dina setiap 8 hari.
dan Tika setiap 12 hari. Mereka bertiga membersihkan halaman bersama untuk kedua kalinya pada hari Kamis 13 September 2020. Mereka bertiga membersihkan halaman untuk pertama kali pada hari dan tanggal. Wah, ini kalau ada kata bersama-sama, maka kita menyelesaikannya menggunakan KPK. Ya, ingat, kalau ada kata bersama-sama, kita selesaikan dengan menggunakan KPK. KPK dari 6, 8, dan 12. Berapa ya? Nah, seperti yang tadi dicontohkan Pak Jan, kalian bisa mencarinya dengan itu. KPK-nya adalah 24 hari ya, 24 hari di sini. Jadi setiap 24 hari mereka bertiga ini membersihkan bersama-sama. Nah, ternyata mereka membersihkan kedua kali. Jadi sudah 2 kali membersihkan bersama. Itu tanggal 13 September ya. Berarti yang pertama kali kan, berarti ini misalnya pertemuan pertama, membersihkan yang bersama-sama pertama. Ini yang kedua. Ini tanggal selisihnya 24 hari. Ini tanggal 13 September 2020. Nah, ini tanggal berapa di sini? Nanti kita hitung mundur 24 hari dari tanggal 13 September ya. Nah, kita bisa menggunakan cara manual boleh, tapi lama ya. Kita harus hitung satu persatu. Boleh juga kita kurangi dulu, misalkan yang September sudah berjalan 13 hari ya. Jadi kita kurangi dulu ya. Pertemuan kedua. Kedua bersama ya. Maaf, pertanyaan pertama ya. Pertemuan bersama pertama ya. Bersama pertama. Maka KPK-nya tadi 24 dikurangi 13 yang sudah berjalan ya. 24 adalah KPK-nya dikurangi 13 bulan September yang sudah berjalan. Hasilnya 11 hari. 11 hari itu mundur dari akhir apa namanya? Bulan Agustus sebelumnya ya. Sehingga bulan Agustus ada berapa hari? Oh, ini harus ingat-ingat ini. Bulan Agustus 31 Agustus dikurangi 11 hari. Tanggal 20 Agustus ya. 2020. Ini tanggalnya. Jawabannya yang apa ya itu? Oh, ada 2 kemungkinan. Senin atau Minggu ya. Senin atau Ahad ya. Nah, kita bagi. Kan hari itu ada 7. Setiap 7 hari berulang lagi. Nah, kita bagi. Harinya apa? Harinya 24 dibagi 7. Sama dengan 3 pekan, sisa berapa hari? Kalau 3 pekan kan 21 hari. Berarti sisa 3 hari. Ya. Padahal pada pertemuan bersama yang ketiga itu harinya Kamis. Karena dia hitung mundur, nanti 3 Kamis itu ke belakang. Ke belakang itu berarti ke arah Rabu, Selasa, kemudian Senin. 3 hari sebelum hari Kamis. Berarti di sini hari Senin. Itu ya. Berarti jawabannya Senin 20 Agustus 2020. Itu ya. Jadi jawabannya yang A. Senin 20 Agustus
2020. Atau adakah anak-anak yang menggunakan kalender untuk menghitung? Wah, kalender wae, Pak. Tak hitung. Pokok tak kurangi 24 dino. Dinane apa langsung ono jawabannya. Tapi besok kalau ujian enggak boleh bawa kalender. Masa mau bawa kalender itu? Buat apa, Le? Mau nanti kalau ada KPK mau nyari di kalender gitu ya. Enggak boleh ya. Kita hitung dengan cara KPK ya. Boleh, Pak, Jawabannya bawa Senin kalender ke ujian. 20 Agustus 2020 ya. Kemudian yang karena waktu sudah lewat, ini masih ada nomor 9 dan nomor 10 yang belum ya. Pak John sebutkan. Pak, boleh les, Pak. Apa? Boleh les? Ya, boleh kalian belajar. Tapi jangan pakai ultra ya, pakai yang lain. Ya, ultranya nanti dikerjakan bersama-sama di sini dengan teman-teman bareng-bareng ya. Nah, nomor 9 itu dengan cara FPB. Jawabannya yang B ya. 3 buah. Nanti Pak Jan kirimkan yang belum terselesaikan hari ini ya. Kemudian yang nomor 10 urutan dari yang terbesar adalah yang C ya. C, Cirebon. Nanti Pak Jan kirimkan juga hasil pembahasan yang nomor 9 dan 10 karena yang nomor 1 sampai 8 sudah ya. Coba kita rekap kembali ya hasilnya ya. Nanti bisa kalian chatkan di dalam chat hasil belajarmu hari ini dari 10 soal kalian dapat berapa yang benar ya. 2. Pak, boleh keluar, Pak. Mana? Boleh keluar. Ini tinggal merekap hasil. Nomor 1 tadi. Satu jawabannya C ya. D. 2D, B. D. D, A. Arfa. D. B. A. B. C. Ini ya. Silakan yang belum Boleh keluar, Pak. matikan aja. Silakan ditulis di chat hasil pekerjaanmu hari ini sebagai bukti kalian sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Semoga Allah yang membalas kalian dengan ilmu yang bermanfaat, pahala yang banyak dari Allah ya. Kemudian kesuksesan di masa depan. Amin. Untuk dari Pak Jan, pembelajaran matematika hari ini kita cukupkan. Besok kita lanjutkan lagi pembahasan dari ultra. Kemudian besok pagi ada Zoom IPA ya. Jangan lupa tetap sungguh-sungguh dalam belajar. Ketika kita sungguh-sungguh hari ini, insya Allah kita akan mendapatkan buahnya di kemudian hari yang kita usahakan hari ini ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Semoga tambah barokah. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari Pak John banyak kekurangan, salah mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sampai jumpa lagi. Leave.